Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah Manajemen C dari Prodi Ekonomi Syariah, yang kelompoknya terdiri dari Rizka Maulida, Rini Kurniawati, dan Rizky Farhandi, akan mempresentasikan mengenai bagian dari mata kuliah manajemen, yaitu koordinasi dan rentang manajemen. Oke, langsung dimulai aja. Nah, ini adalah koordinasi. Bagaimana pengertian koordinasi itu? Yaitu koordinasi atau coordination adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan terpisah, departemen atau bidang-bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efisien. Peningkatan spesialisasi akan menaikkan kebutuhan tentang koordinasi. Jadi semakin besar derajat spesialisasi, semakin sulit bagi manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-satuan yang berbeda. Nah, selanjutnya subbab selanjutnya yaitu masalah-masalah pencapaian koordinasi yang efektif. Nah, menurut Paul L. Lawrence dan J. Willard, mereka mengemukakan ada 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja di antara macam-macam individu dan departemen-departemen dalam organisasi yang mempersulit tugas pengkoordinasian bagian-bagian organisasi secara efektif. Nah, ini 4 tipe perbedaan itu. Yang pertama, perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Artinya seperti apa? Artinya para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Sebagai contoh, misal bagian penjualan menganggap bahwa diversifikasi produk harus lebih diutamakan daripada kualitas produk. Sedangkan bagian akuntansi melihat pengendalian biaya sebagai faktor paling penting sukses organisasi. Sedangkan bagian pemasaran mengemukakan desain produk sebagai yang paling esensial. Nah, disitulah terdapat perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Selanjutnya nomor 2 yaitu perbedaan dalam orientasi waktu. Ada perbedaan-perbedaan dalam masalah waktu tergantung pada departemen-departemen yang memiliki kewenangan dalam masalah-masalahnya, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu yang panjang. Sebagai contoh, manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek, sedangkan bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat dalam masalah-masalah jangka panjang. Selanjutnya nomor 3 yaitu perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Artinya kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang tepat agar prosesnya lancar. Sedang bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengungkapkan pendapat serta berdiskusi satu dengan yang lain. Jadi terdapat perbedaan dari orientasi masing-masing bagian dalam organisasi yang bisa saja saling bertolak belakang. Selanjutnya perbedaan yang nomor 4 yaitu perbedaan dalam formalitas struktur. Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standar-standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa. Sebagai contoh, misal bagi karyawan dalam departemen produksi di mana kuantitas dan kualitas diawasi secara ketat, proses evaluasi dan balas jasa dilakukan formal. Sedangkan dalam departemen personalia, standar pelaksanaan dapat lebih longgar di mana karyawan dievaluasi kualitas kerjanya selama periode waktu tertentu. Nah, tadi 4 perbedaan tadi. Selanjutnya kita ke pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Jadi pendekatan apa aja sih yang harus dilakukan supaya ada koordinasi yang efektif, supaya tercapai koordinasi yang efektif? Nah, dalam
buku manajemen, ada 3 pendekatan untuk mencapai koordinasi yang efektif. Yang pertama yaitu teknik manajemen dasar. Teknik manajemen dasar hanya mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Yang kedua, meningkatkan koordinasi potensial. Pendekatan kedua ini menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi. Selanjutnya nomor 3, mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Di samping peningkatan koordinasi potensial, mengurangi kebutuhan akan koordinasi dalam beberapa situasi adalah sumber daya untuk satuan-satuan organisasi atau pengelompokan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-tugas dapat berdiri sendiri. Jadi agar penugasan lebih efektif dan dapat berdiri sendiri, maka diperlukan pengurangan kebutuhan akan koordinasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh meningkatkan koordinasi potensial akan dijelaskan oleh saudara Rizka Maulida. Kepada saudara Rizka Maulida saya persilahkan. Meningkatkan koordinasi potensial. Bila mekanisme pengkoordinasian dasar tidak cukup, investasi dalam mekanisme tambahan diperlukan. Koordinasi potensial dapat ditingkatkan dalam 2 cara, yaitu vertikal dan menyamping atau horizontal. Di antaranya, 1. Sistem informasi vertikal. Sistem informasi vertikal adalah peralatan melalui nama data disalurkan melewati tingkatan-tingkatan organisasi. Komunikasi dapat terjadi di dalam atau di luar rantai perintah. Sistem informasi manajemen telah dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan operasi-operasi internasional untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. 2. Hubungan-hubungan lateral atau horizontal, yaitu melalui pemotongan rantai perintah. Hubungan-hubungan lateral membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki di mana informasi yang dibutuhkan ada. Ada beberapa hubungan lateral yang dapat diperinci sebagai berikut. A. Kontak langsung antara individu-individu yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. B. Peranan penghubung yang menangani komunikasi antar departemen sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi. C. Panitia dan satuan tugas. Panitia biasanya diorganisasi secara formal dengan pertemuan yang dijadwalkan teratur. Satuan tugas dibentuk bila dibutuhkan untuk masalah-masalah khusus. D. Pengintegrasian peranan-peranan yang dilakukan oleh manajer produk atau proyek. Perlu diciptakan bila suatu produk, jasa, atau proyek khusus memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi dan perhatian yang terus-menerus dari seseorang. E. Peranan penghubung manajerial yang mempunyai kekuasaan menyetujui perumusan anggaran oleh satuan-satuan yang diintegrasikan dan implementasinya. Ini diperlukan bila posisi pengintegrasian yang dijelaskan pada di atas tidak secara efektif mengkoordinasikan tugas tertentu. Pengurangan kebutuhan akan koordinasi. Bila mekanisme pengkoordinasian dasar tidak mencukupi, koordinasi potensi dapat ditingkatkan dengan penggunaan metode-metode di atas. Tetapi kebutuhan akan koordinasi yang sangat besar dapat menyebabkan kelebihan beban
bahkan memperluas mekanisme pengkoordinasian. Langkah yang paling konstruktif yang dapat diambil dalam menghadapi kasus ini adalah mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Ada dua metode pengurangan kebutuhan koordinasi, yaitu 1. Penciptaan sumber daya tambahan. Sumber daya tambahan memberikan kelonggaran bagi satuan-satuan kerja, penambahan tenaga kerja, bahan baku atau waktu, tugas diperingan, dan masalah-masalah yang timbul berkurang. 2. Menciptakan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Teknik ini mengurangi kebutuhan koordinasi dengan mengubah karakter satuan-satuan organisasi. Kelompok tugas yang dapat berdiri sendiri diserahi suatu tanggung jawab penuh salah satu organisasi operasi. Lalu, penentuan mekanisme koordinasi yang tepat. Pertimbangan penting dalam penentuan pendekatan yang paling baik untuk koordinasi adalah menyesuaikan kapasitas organisasi untuk organisasi dengan kebutuhan organisasi. Berapa banyak informasi yang dibutuhkan organisasi untuk melaksanakan operasi-operasinya? Berapa besar kemampuan pemrosesan informasi? Bila kebutuhan lebih besar dari kemampuan, organisasi harus menentukan pilihan, yaitu meningkatkan koordinasi potensial atau mengurangi kebutuhan. Sebaliknya, terlalu besar kemampuan pemrosesan informasi relatif terhadap kebutuhan secara ekonomis tidak efisien, karena untuk menciptakan dan memelihara mekanisme-mekanisme tersebut adalah mahal. Kegagalan untuk mencocokkan kemampuan pemrosesan informasi dengan kebutuhan akan menyebabkan penurunan prestasi. Selanjutnya, mengenai rentang manajemen akan dijelaskan oleh Saudari Rini Kurniawati. Pada Saudari Rini Kurniawati, kami persilakan. Rentang manajemen. Rentang manajemen sering disebut istilah-istilah span of control, span of authority, span of attention, atau span of supervision. Rentang manajemen sendiri adalah patokan pada jumlah orang yang dikelola seorang manajer secara langsung. Rentang manajemen dan koordinasi adalah saling berhubungan erat, dan ada anggapan bahwa semakin besar jumlah rentang, semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Tetapi, hubungan tersebut tidak semudah itu, karena bila jumlah bawahan yang melapor ke setiap manajer lebih banyak, organisasi hanya membutuhkan sedikit manajer. Yang kedua, berapa jumlah rentang yang ideal? Itu ada dua alasan utama. Yang pertama, rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Alasan yang kedua, ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Kemudian, rentang manajemen lebar versus sempit. Alasan yang pertama, alasan digunakan rentang manajemen yang melebar adalah bahwa tingkat hierarki yang semakin tinggi cenderung mempengaruhi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Alasan yang kedua, digunakan rentang manajemen yang menyempit adalah bahwa pada umumnya moral dan produktivitas karyawan akan meningkatkan dalam organisasi-organisasi kecil daripada dalam organisasi besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen. Yang pertama, kesamaan fungsi-fungsi, yaitu semakin jenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentang semakin melebar. Yang kedua, kedekatan geografis.
Semakin dekat kelompok kerja yang ditempatkan secara fisik, rentang semakin melebar. Yang ketiga, tingkat pengawasan langsung dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung dibutuhkan, rentang semakin melebar. Yang keempat, tingkat koordinasi pengawas yang dibutuhkan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, rentang semakin melebar. Yang kelima, perencanaan yang dibutuhkan manajer. Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, rentangan semakin melebar. Yang keenam, bantuan organisasi yang tersedia bagi pengawas. Lebih banyak bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu, rentang semakin besar. Sekian. Nah, itu dia penjelasan mengenai koordinasi dan tentang manajemen dari kami kelompok 8. Semoga dari video ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita mengenai koordinasi dalam suatu organisasi dan juga tentang manajemen. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.